Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Belajar. Salam sehat. Mari kita belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Untuk pembelajaran 3 ini nanti akan termuat 3 muatan pembelajaran. Yang pertama adalah IPS, yang kedua adalah Bahasa Indonesia, yang terakhir adalah PPKN. Kemudian tujuan pembelajarannya Sobat Belajar bisa dibaca sendiri di layar. Langsung saja Sobat Belajar, kita mulai pembelajaran hari ini. Selesai bermain, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air yang dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Ih, bau sekali, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko? Kan sayang Pak, kata Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa. Kita harus saling membantu. Jika ada orang yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita adalah makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah, kemudian mari kita membaca Sobat Belajar pada teks bacaan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Nah, mari kita pelajari nilai-nilai satu persatu. Yang pertama adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kemudian nilai yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara semua manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia dan persamaan hak. Penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, sikap tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan juga berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kemudian nilai yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara.
Kemudian nilai yang keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, ya. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Nilai yang kelima adalah nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, itu harus dihindari ya, perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Coba ayo menulis tugas, sobat belajar, coba kalian tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ya, nanti ada di buku siswa halaman 25. Ya, jadi sini yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sikap yang sesuai seperti apa nanti bisa diisi di kolom. Ini yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga, nilai persatuan Indonesia tadi. Contohnya di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian sila yang keempat, terus yang terakhir nanti diisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Ayo kita mengamati peta kondisi geografis negara Indonesia. Kita bisa lihat pada peta di gambar. Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis meliputi letak, relief, cuaca, jenis tanah, sumber daya flora, dan fauna. Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulauannya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Keadaan alam bangsa Indonesia sangat beragam dan bervariasi, mulai dari laut, pantai, dataran rendah, lembah, bukit, hutan, pegunungan, sampai gunung. Selain itu juga sangat bervariasi, mulai dari yang curah hujan rendah sampai dengan curah hujannya yang sangat tinggi. Kemudian ayo kita mencoba, setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang giliranmu nih untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggalmu. Nanti kalian bisa menggambar peta sederhana, ya. Nanti bisa berisi batas-batas RT, rumah kalian ada di mana, jalannya, ladang, kebun, sungai atau aliran airnya nanti ada di mana, ya. Nah, contohnya seperti ini, Pak Guru akan memberi contoh peta wilayahnya. Nah, contohnya seperti ini ya, ini kampung kalian atau RT kalian, ini rumah kalian ada di sebelah mana, nanti ditandai. Kemudian contohnya ini RT 1, RT 2 sampai RT 4. Ini cuma contoh ya, sudah sobat belajar. Terus kemudian ada di tengah ada jalan kampungnya. Kemudian ayo menulis, mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapakah kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat. Bacakan ceritamu, kemudian dicari ide pokok dan kalimat pengembang. Kemarin sudah dijelaskan ide pokok dan kalimat pengembang atau penjelas ya. Nanti dibuat 3 paragraf paling tidak, ya, diceritakan berdasarkan peta yang kamu buat. Nah, sobat belajar, kita sampai di akhir pembelajaran. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Kemudian kesimpulan yang kedua, kita tadi sudah belajar tentang kondisi geografis Indonesia. Bisa dibaca dalam layar ya, sobat belajar. Demikian sobat belajar pembelajaran hari ini ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.